Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua dan selamat menjalani masa Prapaskah. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Februari, hari biasa pekan pertama masa Prapaskah. Renungan kita diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai ayat 15 dengan tema dekat dengannya hidup kita berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk membangun komunikasi yang baik bisa dilakukan dengan berbicara secara efektif. Yang dimaksud dengan berbicara secara efektif adalah berbicara dengan tidak bertele-tele. Artinya menyampaikan isi sebuah pesan. Kita tidak menyampaikannya dengan berputar-putar, tetapi dengan to the point, sehingga lawan bicara bisa langsung memahami apa yang kita sampaikan. Hari ini dalam Injil Lukas bab 6 ayat 7 sampai 15 berbicara tentang doa Bapa Kami. Sebuah doa yang memperteguh komunikasi antara kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa kita. Yesus dalam khotbah di bukit mengingatkan para murid agar dalam doanya jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kebiasaan doa orang yang tidak mengenal Allah tidak dikehendaki oleh Yesus, karena mereka suka mengucapkan doanya dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan dengan banyak kata-kata tapi tanpa relasi timbal balik dengan Allah. Doa mereka didorong oleh motivasi untuk dilihat dan dipuji orang. Karena itu Yesus mengajarkan sebuah doa yang menampilkan relasi yang amat dekat antara dirinya dengan Allah Bapa. Doa yang hingga hari ini diakui sebagai contoh setiap doa. Pengajaran ini dimaksudkan agar para murid berdoa dengan motivasi yang baik dan juga benar, yang mana fokus utama doa adalah memuji Allah. Inilah perintah Yesus dalam pengajaran hari ini untuk menerangi mata iman kita. Sebab bukan banyaknya kata-kata yang kita ungkapkan, melainkan keyakinan bahwa Bapa tahu apa yang kita perlukan. Saudara-saudari, pengajaran ini mengajak kita untuk memperbaiki kebiasaan berdoa kita yang tidak sesuai dengan anugerah yang diberikan kepada kita sebagai milik kepunyaannya. Doa menjadi sejati bila ada relasi timbal balik dengan Allah. Tidak hanya kita yang terus berbicara, tetapi kita juga memberikan kesempatan kepada Bapa untuk berbicara menanggapi ungkapan kita, sehingga terjalin komunikasi yang menyenangkan. Banyak orang mengeluh doanya tidak dikabulkan dan akhirnya malas berdoa. Untuk kita-kita yang masih mengeluh, mari kita belajar dari doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, yakni doa Bapa Kami. Dalam doa ini Yesus memperkenalkan Bapa kepada kita, agar kita mengenalnya sebagai Bapa yang mencintai kita, sebagai anak yang dikasihinya. Saudara-saudari, dalam doa Bapa Kami ada 3 dimensi hidup yang diperlihatkan kepada kita. Mulai dari masa lalu, bagaimana kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dengan berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Masa sekarang tentang rezeki. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan masa depan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Maka saudara-saudari, seluruh hidup, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk itu, Yesus mengajak kita untuk berdoa dengan tulus dan tidak bertele-tele. Saudara-saudari, pengajaran Yesus ini membantu kita memahami tindakan kasih Allah yang memelihara hidup kita dengan ajaran yang kokoh dan praktek doa yang benar. Dengan mendoakan doa yang diajarkan Kristus, kita dihadapkan pada realitas yang benar dan indah sebagai anak-anak Allah. Maka mari kita menyerahkan hidup kita melalui doa yang diajarkan Kristus bagi kita. Dan mari menghayatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab dekat dengannya, hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.